Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tunggu, saya ingat pernah mendengar bahwa Anda berteman dengan salah satu pelayannya. Jangan katakan padaku. Itu benar, aku sebenarnya adalah saudara angkat dari salah satu pelayannya, dan dia berutang budi padaku. Saat ini, saya tidak memiliki posisi resmi sehingga saya tidak bisa masuk ke kota kekaisaran. Untuk itulah aku membutuhkanmu. Begitu saya di dalam, saya bisa menghubungi teman saya di Departemen Klan Kekaisaran, yang akan membantu saya menghapus catatan saya. Setelah itu, saya akan bersih. Titan Duelbringer tampil sempurna di depan. Sepertinya rencana yang bagus, kata War Violence. Jadi yang kamu inginkan hanyalah aku membawamu ke kota kekaisaran. Saya bisa melakukan itu. Keadaan tegang di surga Kaisar Titan sekarang, dan karena ancaman perang, kota kekaisaran berada di bawah kendali yang ketat. Mereka menanyai semua orang yang masuk dan keluar kota, dan jika mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar, mereka akan menangkapmu. Tapi bagaimanapun juga, saya adalah seorang kapten. Pada titik ini, Yang Qi akhirnya masuk ke percakapan. Terima kasih untuk masalahmu. Mengapa Anda tidak mengambil batu abadi ini? Saya yakin Anda bisa menemukan kegunaannya. Dia menyerahkan batu abadi ungu yang dipenuhi dengan aura seorang raja. War Violence mengambilnya, dan matanya melebar. Tingkat kekuatan yang sangat besar. Itu harus menjadi batu abadi kelas kerajaan setidaknya. Itu pasti bernilai banyak uang. Tentu saja, itu adalah salah satu batu abadi yang dibawa Yang Qi dari dunia bawah, yang dia ciptakan dari kekuatan surga Tusita. Bahkan di surga Kaisar Titan, batu abadi seperti ini akan dianggap tingkat yang sangat tinggi. Ini adalah batu kekuatan dari surga Tusita, lanjut Yang Qi. Seraplah, dan kamu akan dapat membuat perubahan pada fisik dan tubuh kedaginganmu. Dengan hukum magis dari surga Tusita, kamu akan jauh lebih kuat daripada makhluk abadi lainnya di level yang sama denganmu. Saudara-saudara, kata War Violence, ikut aku. Saya akan memastikan Anda masuk dengan aman ke kota kekaisaran. Jadi Yang Qi dan Titan Duelbringer mengikutinya ke kota. Kota itu sangat besar dan dijaga ketat. Tapi di dalam, itu seperti dunia yang berbeda. Alam eksistensi terhubung ke alam eksistensi lain melalui labirin koridor, jalan, dan jalan raya. Tanah surgawi yang diberkati ada di mana-mana, dan lalu lintas padat di segala arah. Bisnis berkembang dan hampir semua yang bisa dibayangkan dijual, selama Anda bisa membayarnya. Ada satu pesawat yang disisihkan untuk bisnis, dan yang lainnya untuk tempat tinggal. Dan ada beberapa bangunan besar yang merupakan yamen kekaisaran atau pangkalan militer. 2. Niat membunuh membara di mana-mana, dan suasananya adalah salah satu kemuliaan dan keagungan. Akhirnya, mereka memasuki lengkungan peringatan besar yang mengarah ke pesawat yang dipenuhi dengan pagoda dan bangunan, serta jalan-jalan yang dipatroli oleh tentara kekar. Tidak ada yang melangkah maju untuk mengajukan pertanyaan tentang Titan Duelbringer atau Yang Qi. Namun, begitu mereka masuk, seseorang bergegas mendekat. Itu adalah pria parubaya kurus yang matanya berkilauan seperti obor. Titan Duelbringer, apa yang kamu lakukan di sini? Anda melakukan kejahatan besar di dunia bawah, dan sekarang Anda berani kembali. Apakah Anda tidak takut dikirim ke blok eksekusi abadi? Tenang, Titan Shroudsun. Ayolah. Bukankah kita teman lama? Saya tahu cara kerja di Departemen Klan Kekaisaran. Jadi saya membuat beberapa kesalahan di dunia bawah. Sekarang setelah saya kembali, yang diperlukan hanyalah kata yang tepat di sini atau di sana untuk membersihkan catatan saya. Dengar, jangan buang kata-kata. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Saya membawa beberapa barang bagus kembali dari dunia bawah. Seharusnya cukup untuk melumasi beberapa telapak tangan, bukan begitu? Titan Shroudsun terkekeh. Uang berbicara, temanku. Memang benar, Anda membuat beberapa kesalahan, tetapi Anda tidak melakukan kejahatan yang mengerikan. Sedikit kesalahan itu saja, kan fakta bahwa Anda bahkan pergi ke dunia bawah yang menjijikkan harus dianggap sebagai layanan besar. Ayo, mari kita masuk ke dalam di mana kita bisa berbicara dengan bebas. Memberi isyarat, dia membawa mereka ke aula jauh di dalam Departemen Klan Kekaisaran. Adapun kekerasan perang, dia bukan klan kekaisaran, jadi dia pergi. Departemen Klan Kekaisaran bertanggung jawab untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan klan kekaisaran. Ketika salah satu dari mereka melakukan kejahatan, mereka tidak akan diadili di pengadilan biasa, melainkan datang ke sini untuk penghakiman. Secara alami,
di sanalah Titan Duelbringer akan datang untuk menerima hukuman juga. Namun, selama dia punya cukup uang, dia bisa menyuap untuk keluar dari hukuman apapun dan mungkin malah mendapatkan hadiah. Tidak diragukan lagi, Departemen Klan Kekaisaran sangat korup. Titan Shroud Sun, Titan Duelbringer, dan Yang Qi semuanya duduk. Siapa yang mungkin ini? Titan Shroud Sun berkata, melihat ke arah Yang Qi. Ini adalah dermawan saya, yang memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Seni energinya tak terkalahkan. Meskipun dia berasal dari dunia yang lebih rendah, saudaraku, Anda benar-benar, secara positif tidak dapat meremehkannya. Jangan khawatir, kata Yang Qi. Selama kamu menangani semuanya dengan lancar, aku bisa membuatnya sangat berharga. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan batu abadi berjam Mahadewa dalam tumpukan kecil pegunungan. Oh, Mahadewa. Mata Titan Shroud Sun melebar dan dia hampir pingsan. Anda tidak pernah melihat koleksi batu abadi seperti itu, bahkan di sini di dunia abadi. Apakah mereka dari pesawat tingkat yang lebih tinggi? Tepat, batu abadi ini harus mengurus semuanya kan termasuk identitas baru untuk dermawan saya di sini dia harus menjadi anggota klan kekaisaran. Itu mudah. Berkat perang, surga Kaisar Titan berada dalam kekacauan. Banyak klan kekaisaran telah jatuh dari kasih karunia, dan beberapa bahkan memiliki klan mereka dimusnahkan. Mendapatkan identitas dermawan Anda seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi satu-satunya masalah adalah basis kultivasinya. Terlihat sedikit malu, dia melanjutkan, itu terlalu rendah. Dia bahkan tidak berada di level penghancur. Sebagai budak, akan sangat sulit baginya untuk mencapai apapun. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Yang Qi dengan dingin. Jika saya ingin naik ke penghancuran, maka saya akan naik ke penghancuran. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan ledakan energi abadi merembes keluar. Lagi pula, dia memiliki 3 cacing baptis purba yang semuanya berada di tingkat penghancur, dan aura mereka jauh lebih kuat daripada makhluk abadi biasa. Oh, begitu, kata Titan Shroud Sun. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Kalau begitu, ini akan mudah. Dengan itu, dia pergi untuk menangani hal-hal tertentu. Hebat, kata Titan Duelbringer, pelan sehingga hanya Yang Qi yang bisa mendengarnya. Setelah identitas kita diurus, aku akan pergi mencari temanku yang adalah pelayan Putri Jadeval. Mudah-mudahan, saya bisa mengatur agar kami berdua bekerja sebagai pengawal di rumahnya. Dia salah satu cucu yang paling disukai Yang Mulia. Masuk ke pekerjaannya akan memberi kami banyak peluang besar dan bisa menjadi jalan kami untuk mencapai eselon yang lebih tinggi. Jadi, kita masuk ke rumah Putri Jadeval, mendapatkan kepercayaannya, dan mungkin akhirnya bertemu dengan Kaisar dan mendapatkan jawaban langsung darinya. Tepat, kata Titan Duelbringer. Tentu saja, sebagian besar terserah Anda, tuanku. Saya dapat menangani semua tahap awal, dan bahkan mungkin membawa Anda ke eselon yang lebih tinggi. Adapun apa yang harus dilakukan setelah itu akan menjadi keputusan Anda untuk dibuat. Dengan demikian Yang Qi menjadi Titan Dragonguard, anggota klan kekaisaran. Dia berubah dari penjahat buronan dari dunia bawah menjadi seseorang yang sangat penting di surga Kaisar Titan. Dan itu semua berkat Titan Duelbringer. Seluruh proses mengungkapkan kepada Yang Qi betapa korupnya dunia abadi ini. Dengan batu abadi yang cukup untuk membuka jalan, segalanya mungkin terjadi. Bahkan mungkin untuk membeli identitas baru. Tentu saja, tingkat korupsi ini merupakan indikasi besar bahwa dinasti kekaisaran berada di kaki terakhirnya. Kalau tidak, bagaimana buronan seperti dia bisa dengan mudah menyusup ke jajaran kekaisaran? Dokumen resmi dihasilkan, serta medali identitas. Mereka juga menerima set pakaian baru. Ceritanya Titan Dragonguard adalah keturunan seorang pahlawan pemberani yang tewas dalam pertempuran. Keturunan pahlawan itu akhirnya jatuh dari kasih karunia, bercampur dengan rakyat jelata, dan dilupakan. Bertahun-tahun kemudian, Departemen Klan Kekaisaran meninjau kembali masalah tersebut dan melacak keturunan terakhir sang pahlawan, yang tidak lain adalah Titan Dragonguard. Adapun Titan Duelbringer, itu adalah tugas yang jauh lebih sederhana untuk hanya menghapus rekornya bersih berdasarkan layanan berjasa di dunia bawah. Sekali lagi, Titan Duelbringer sekarang menjadi putra resmi klan kekaisaran. Tuanku, Anda memiliki identitas baru, tetapi sayangnya Anda agak kekurangan uang tunai. Anda lihat, di sini di surga Kaisar Titan, kami tidak hanya menggunakan batu abadi untuk mata uang. Karena kami adalah anggota dari koalisi 36.000 dunia abadi, kami menggunakan mata uang abadi yang disebut Brahmanins. Seperti ini. Dengan itu, dia mengeluarkan koin logam. Itu tampak persis seperti koin dari dunia fana,
dengan bentuk luar bulat dan lubang tengah persegi. 1. Namun, koin itu telah disegel dengan keterampilan abadi, mengubahnya menjadi harta magis. Tuanku, Anda memiliki banyak batu kekuatan, tetapi mengingat mereka semua terbentuk dari kekuatan surga Tusita, mereka terlalu mencolok. Jika kita dapat mengubahnya menjadi mata uang keras, itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Apakah kita di sini di surga Kaisar Titan atau di dunia abadi lainnya? Dia berpikir sejenak. Langkah kita selanjutnya adalah menyusup ke mansion Putri Jadeval dan mencoba mendapatkan informasi tentang Proud Heaven. Jadi kita pasti perlu memastikan bahwa kita telah memikirkan semuanya sebelumnya. Putri Jadeval bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia sangat ambisius dan memimpin seluruh pasukan tentara elit. Pasukannya telah menahan penjajah musuh selama bertahun-tahun. Begitu kita berada di mansionnya, Anda benar-benar tidak boleh mengungkapkan salah satu dari batu-batu kekuatan itu. Itu akan terlalu mencurigakan. Koalisi 36.000 dunia abadi, Yang Qi bergumam. Namanya saja sudah agak menakutkan. Menimbang bahwa dia tidak dapat melakukan pencarian menyeluruh dari surga Kaisar Titan bahkan dalam 100 tahun, bagaimana mungkin dia bisa menangani koalisi 36.000 dunia abadi? Tiba-tiba, dia terkejut melihat betapa luasnya alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi dan kekuatan magis seseorang, mereka masih setetes air di lautan. Mengambil Brahmanin, dia mengirim beberapa kehendak ilahi ke dalamnya dan menemukan keterampilan abadi yang telah menyegelnya. Karena itu, koin itu memancarkan kekuatan abadi, dan dia dapat mengatakan bahwa jika cukup banyak dikumpulkan bersama, jutaan demi jutaan, itu akan cukup untuk melepaskan kekuatan yang fatal bagi makhluk abadi. Konon, melepaskan kekuatan itu sebagai senjata akan menghancurkan Brahmana. Melihat bagaimana Yang Qi mempelajari koin itu, Titan Duelbringer melanjutkan menjelaskan, Tuanku, Brahmana adalah hal-hal yang ajaib. Mereka sebenarnya adalah elemen inti dari 36.000 koalisi dunia abadi dan didistribusikan oleh Brahman Society. Segel di dalam koin sebenarnya adalah keterampilan Brahmana. Salah satu fungsi utamanya adalah bagaimana koin dapat dikumpulkan bersama untuk melepaskan daya ledak. Yang mengatakan, mereka berharga, dan karena itu kebanyakan orang tidak akan pernah menggunakannya sebagai senjata kecuali benar-benar diperlukan. Itu akan terlalu sia-sia. Iya, saya bisa melihatnya, kata Yang Qi. Para Brahmana ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Sepertinya mereka diciptakan oleh seni energi kelas dewa dari Legiun Dewa Kuno, tipe yang bisa menjadi dasar dari sekte atau organisasi besar. Dugaan saya adalah bahwa masyarakat Brahman pasti ada hubungannya dengan aliran Buddhis kuno. Jika saya memiliki kesempatan, saya harus pergi mencari mereka. 2. Kami masih jauh dari menjadi anggota masyarakat Brahman, kata Titan Duelbringer. Bahkan anggota terendah dari masyarakat itu mengungguli Kaisar Surga di sini di surga Kaisar Titan, dan dia adalah penguasa seluruh dunia abadi. Tuanku, ayo tukar batu kekuatanmu dengan Brahmana. Kota Kekaisaran adalah pusat perdagangan utama, dan terdapat banyak toko yang menghususkan diri dalam pertukaran mata uang. Dan sejujurnya, kekacauan di Titan Emperor Heaven berarti bisnis sedang booming. Itulah yang sering terjadi ketika perang menyerang dunia abadi. Barang bertukar tangan setiap hari, terutama barang impor. Sebenarnya, tuanku, jika Anda ingin dunia bawah Anda berubah menjadi dunia abadi, Anda sebaiknya mulai mengirimkan bahan bangunan sekarang. Bukan ide yang buruk, kata Yang Qi, mengalihkan pandangannya ke atas sambil berpikir. Meskipun dia memiliki jaringan hukum mistis di bawahnya, dia tidak terlalu kaya akan sumber daya. Harta yang dia miliki bahkan tidak bisa menandingi tanah dunia abadi di sekitarnya. Dan kerajaannya di neraka Mahanata sama sekali tidak sempurna. Mengirim bahan bangunan dari dunia abadi pasti akan sangat membantu. Dengan kekuatan iman, dikombinasikan dengan bahan bangunan dari dunia abadi, mungkin dia bisa membangun altar keyakinan untuk tujuan kultivasi. Lebih jauh lagi, material abadi mungkin bisa membantu klon abadinya untuk lebih menyempurnakan 5 seni energi kelas dewanya. Baiklah, ayo pergi, katanya, sambil menyelipkan medali identitasnya. Sebagai Titan Dragonguard, anggota klan Kekaisaran, dia sekarang tidak perlu takut dan dapat dengan bebas bergerak di sekitar kota Kekaisaran. Mendapatkan informasi akan jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, dia dan Titan Duelbringer tiba di sebuah pesawat yang dikhususkan untuk tujuan bisnis. Pasukan sedang berpatroli di mana-mana, tetapi mengingat mereka berdua sekarang mengenakan pakaian klan Kekaisaran, lengkap dengan medali identitas, tidak ada yang menghentikan mereka. Bahkan anggota klan Kekaisaran yang turun-temurun masih dianggap ahli kaya yang tentara biasa tidak akan berani menimbulkan masalah.
Jalan-jalan dan toko-toko di pesawat bisnis tampak tak berujung. Hampir semuanya tersedia, dikirim melalui lubang cacing ruang waktu dari tempat dekat dan jauh. Pada satu kesempatan, Yangki melihat iring-iringan kereta muncul dari lubang cacing tertentu. Kereta itu sendiri berbentuk kristal dan mempesona, dan masing-masing ditarik oleh 8 kuda. Kuda-kuda itu luar biasa, mereka bersinar dengan cahaya putih terang dan memiliki tanduk di kepala mereka, serta lingkaran cahaya. Tuanku, lihat, kata Titan Duelbringer, itu adalah kuda baptis ultra cahaya. Mereka memiliki darah yang sangat mulia dan merupakan tunggangan langka bahkan di sini di dunia abadi. Mereka sangat cepat dan kuat, dan dapat menyerap kekuatan spasial melalui pernapasan. Mereka bahkan dapat menciptakan ruang abu-abu alami, dan perjalanan mereka akan menciptakan badai yang mematikan. Bangsawan di banyak dunia abadi lebih memilih mereka sebagai tunggangan, meskipun mereka sangat langka. Di sini, di surga Kaisar Titan, Anda harus mencapai level perwira abadi bahkan untuk memiliki kesempatan mendapatkannya. Dan satu-satunya tempat untuk membelinya adalah Heaven Spring Consortium. Gemuruh. Mereka menyaksikan prosesi kereta berjalan melalui pesawat bisnis sampai mencapai sebuah rumah yang sangat besar. Jelas, mereka mengirimkan barang, meskipun sulit untuk mengatakan dengan tepat apa. Sesaat kemudian, lebih banyak suara gemuruh terdengar saat lubang cacing lain terbuka. Kali ini, sejumlah kapal muncul yang menyerupai ular. Masing-masing memiliki panjang 500 km dan dilingkari oleh kilat yang berderak yang membentuk sayap di kedua sisinya. Kapal-kapal itu milik Mevok. Mereka disebut penjelajah ular petir. Mevok bukan milik dunia abadi tertentu, tetapi Anda akan menemukannya di mana-mana. Mereka sangat ahli dalam menempa peralatan, membuat mesin, dan merakit harta magis. Biasanya, dibutuhkan banyak pekerjaan bagi makhluk abadi untuk membuat harta magis. Tetapi Mevok dapat membuatnya dalam jumlah ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu. Kemudian mereka akan menggunakan bagan formasi mantra kuno untuk menyatukannya menjadi mesin yang lebih besar. Hasilnya adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dilepaskan oleh satu harta magis. Lihat, Lightning Snake Battle Cruiser sebenarnya terbuat dari lebih dari 1 juta item abadi yang berbeda. Bahkan hanya satu dari Battle Cruiser itu dapat menyebabkan masalah besar bagi pasukan dari dunia abadi. Kaisar Surga Titan tidak cukup kuat untuk membuat kapal penjelajah perang seperti itu, jadi Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka melintasi Mevok. Mereka akan dihancurkan. Pengadilan Kekaisaran telah membeli beberapa, tetapi harganya sangat mahal sehingga armadanya hampir tidak ada. Tidak kekurangan keajaiban, kata Yangki, matanya berkilauan. Pengerjaan yang masuk ke Lightning Snake Battle Cruiser sangat luar biasa, dan hampir tampak seperti sesuatu dari peradaban yang berbeda dan lebih menarik. Dan dengan mata tuannya, Yangki dapat melihat bahwa kapal itu memiliki meriam besar di atasnya yang pasti dapat melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Seluruh kapal tampak seperti sesuatu dari peradaban yang hilang. Sejujurnya, legenda berbicara tentang peradaban mekanik kuno yang orang-orangnya lemah secara fisik, dan jarang hidup lebih dari 100 tahun. Namun, mereka sangat cerdas, menciptakan mesin yang sangat kuat sehingga mereka bisa membunuh makhluk abadi dan bahkan mengancam legiun dewa. Mevok sebenarnya mewarisi warisan peradaban mekanik kuno itu. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dua dunia abadi bentrok, dan yang satu membawa batalion budak iblis yang tidak terorganisir sementara yang lain membawa kapal perang yang sangat besar. Jelas, tentara yang tidak terorganisir akan hancur berkeping-keping. Daging dan darah tidak mungkin cocok dengan mesin canggih. Saya pikir saya perlu mengunjungi Mevok ini, pikir Yangki. Aku ingin tahu apakah aku bisa membeli beberapa battle cruiser mereka dan mengirim mereka ke dunia bawah. Pesawat bisnis di kota Kekaisaran adalah salah satu tempat paling berkembang di seluruh Titan Emperor Heaven. Sejumlah besar harta diangkut bolak-balik, dan uang terus berpindah tangan. Yangki bisa melihat banyak hal yang bersinar dengan kesalehan yang samar. Itu bukanlah benda dewa, melainkan benda dewa yang telah diturunkan dari kerajaan para dewa, benda yang secara alami dipenuhi dengan kesalehan tanpa kematian. Jelas, barang-barang seperti itu akan dianggap sangat berharga bahkan di sini di dunia abadi. Pada satu titik, Yangki merasakan sesuatu yang familiar. Apa itu mengapa itu mengingatkan saya pada jimat ular kekaisaran, dia bahkan merasakan 185 pesona ular kekaisarannya bergerak, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang mirip dengan diri mereka sendiri. Ada total 3000 mantra ular kekaisaran yang ada, yang sesuai dengan keberadaan 3000 dao besar. Adapun di mana jimat ular lainnya, tidak mungkin untuk dikatakan.
Yang dia tahu pasti adalah bahwa setiap jimat yang dia tambahkan ke koleksinya mewakili peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dia telah memulai dengan 28 mantra ular, kemudian meningkatkan jumlahnya menjadi 77, dan sekarang dia mencapai 185. Itu membuatnya cukup kuat untuk secara langsung melahap esensi dunia abadi dan mengubahnya menjadi energi sejati yang melahap surga. Dia sudah menggunakan energi sejati itu untuk menumbuhkan pelet internalnya, menggabungkannya dengan kekuatan keyakinan dan hukum magis dari neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan. Itu adalah kekuatan yang akan dia gunakan untuk melangkah ke tingkat penghancuran dan menjadi abadi. Berkat energi sejati yang melahap surga, pelet internal yang dia bentuk hampir tidak mengandung kotoran dan hampir menjadi kesalehan tanpa kematian. Namun, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak mantra ular kekaisaran, dia bisa membentuk energi sejati pemakan surga yang lebih kuat dan membuat pelet internalnya lebih murni. Akhirnya, itu akan memancarkan kemuliaan kesalehan yang sebenarnya dan, ketika dia menggunakannya, itu akan menyebabkan gennya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk demi immortal dari dunia fana menggunakan gen 840 juta kali lebih kuat dari biasanya untuk menjadi abadi akan menyebabkan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Yang Qi menunjuk ke jalan yang dipenuhi dengan bangunan yang berkilauan dengan dekorasi mutiara dan batu giok, yang merupakan lokasi yang baru saja menyebabkan pesona ular kekaisarannya bergerak. Ayo pergi ke daerah itu di sana. Tuanku, kata Titan Duelbringer, terdengar agak ragu-ragu, itulah Heaven's Net Consortium, yang memiliki hubungan mendalam dengan istana kekaisaran di sini, dan juga dunia abadi lainnya. Mereka secara ilegal menaikkan harga mereka dan... Saya tidak peduli, kata Yang Qi dingin. Mereka memiliki sesuatu yang saya inginkan. Saya baru saja merasakan aura dengan kesalehan tanpa kematian, serta pesona ular kekaisaran. Baiklah, tuanku, perlu diketahui bahwa jika mereka memiliki jimat ular kekaisaran, mereka pasti akan mengenakan harga yang sangat mahal untuk mereka, jika mereka menawarkannya untuk dijual sama sekali. Orang-orang dari Heaven's Net Consortium sangat tidak bermoral, dan bahkan ada desas-desus yang beredar bahwa mereka memiliki pesaing yang dibunuh. Tapi, berkat koneksi mereka di pengadilan, mereka tidak pernah diselidiki. Untungnya, kami dari klan kekaisaran, jadi mereka akan ragu-ragu untuk melakukan apapun kepada kami. Mungkin mereka bahkan akan menurunkan harga sedikit. Dipahami. Ayo pergi. Jalan yang merupakan konsorsium jaring surga dipenuhi dengan toko-toko dan berbagai macam bisnis. Berbagai item abadi, senjata, pakaian, baju besi, dan perhiasan yang mempesona dapat dilihat, serta pil, buah, dan herbal abadi. Ada beberapa toko yang menawarkan vas kristal dengan kantong spasial di dalamnya, yang ditempati oleh makhluk abadi mutan. Ada naga, kilin, surga rock, Clutrider, ular berkepala 9, dan banyak lagi. Semuanya adalah makhluk yang sangat langka, jenis yang mungkin digunakan makhluk abadi sebagai tunggangan. Ada toko lain yang menjual humanoid mekanik dan binatang buas, hal-hal yang mengingatkan kembali pada peradaban mekanik kuno. Makhluk mekanis seperti itu bisa sangat kuat, bahkan mungkin sekuat makhluk abadi yang menciptakannya. Konon, teknik yang digunakan untuk membuat item mekanis diturunkan oleh keterampilan abadi yang digunakan pada mereka, dan tidak mungkin dibandingkan dengan mesin sebenarnya yang dibuat oleh peradaban kuno itu. Mereka bahkan tidak menggunakan sedikit pun kekuatan magis dari dao keabadian, tetapi mesin mereka dapat membunuh God Mites dan mengancam legiun dewa yang sebenarnya. Ai, deretan barang yang mempesona, pikir Yang Qi. Aku ingin semuanya. Bayangkan betapa menakjubkannya jika saya bisa mengirim semua hal ini ke dunia yang lebih rendah. Sambil menghela nafas, dia dan Titan Duelbringer memasuki satu toko tertentu. Di ujung yang jauh adalah mimbar yang di atasnya duduk seorang abadi, yang jelas-jelas seorang pegawai yang bertugas mengawasi pelanggan dan menangani transaksi apapun. Itu sebenarnya adalah sebuah pegadaian, yang berarti itu adalah tempat yang sempurna untuk menukar batu kekuatan surga Tusita miliknya dengan para Brahmana. Mendekati mimbar, Titan Duelbringer mengeluarkan batu ungu abadi dan berkata, kami ingin menggadaikan sebagian dari ini untuk mendapatkan uang. Berapa banyak yang akan Anda berikan kepada kami? Sekilas, Yang Qi tahu bahwa petugas itu baru saja melangkah ke tingkat penghancuran. Namun, dia jelas orang yang cerdas, pejuang yang ganas, dan pebisnis yang licik. Pada awalnya, petugas itu memandang mereka seperti binatang buas yang ganas mengincar mangsanya. Tetapi kemudian dia memperhatikan bahwa mereka mengenakan pakaian klan kekaisaran dan keserakahan menghilang. Mengambil batu kekuatan, dia memeriksanya secara visual, lalu mengeluarkan cermin yang dia gunakan untuk meneranginya dengan cahaya magis, memperlihatkan kualitas dan kekuatannya.
Semakin dekat dia melihatnya, semakin wajahnya berkedip karena terkejut. Akhirnya, dia mencengkeram batu itu sekencang mungkin dengan harta berharga, dan menatap mereka. Mencoba terdengar biasa saja, dia berkata, batu abadi ini paling-paling lumayan. Mengingat betapa rata-ratanya itu, saya hanya bisa mempersembahkan 10 Brahmana untuk itu. Apa? Titan Duelbringer berseru, matanya melotot marah. Itu adalah batu abadi tingkat tinggi. Kekuatan abadi dalam benda itu melampaui segalanya dari surga Kaisar Titan berkali-kali hingga tak terhitung. Batu abadi biasa bernilai 10 Brahmana, dan kamu menawarkan kami sebanyak itu untuk ini. Setidaknya bernilai 10.000 Brahmana. Bahkan, itu mungkin meremehkannya. Saya tahu Heaven's Net Consortium tidak bermoral, tetapi saya tidak pernah membayangkan Anda seburuk ini. Petugas abadi mendengus dingin dan berkata, betapa kurang ajarnya. Saya tidak percaya Anda berani menyebut Heaven's Net Consortium tidak bermoral. Satu-satunya alasan saya tidak memukul Anda di sini dan sekarang adalah karena Anda adalah anggota klan kekaisaran. Tahukah Anda siapa yang didukung oleh Heaven's Net Consortium? Tentu saja tidak. Pergi dari sini sekarang juga. Saya menyimpan batu abadi ini, dan jika Anda berpikir untuk menyebabkan lebih banyak masalah, saya akan memastikan Departemen Klan Kekaisaran menangkap Anda. Anda, Titan Duelbringer menggeram, dan sepertinya dia akan memulai pertarungan saat itu juga. Lagi pula, sejak Yang Qi membantunya mengubah tubuh abadi dan memberinya 5 seni energi kelas dewa, dia berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Tunggu sebentar, kata Yang Qi, mengulurkan tangan untuk menghentikan Titan Duelbringer melakukan apapun. Melihat pemilik abadi, dia berkata, saya melihat bagaimana Heaven's Net Consortium menjalankan bisnis gadai mereka sekarang. Jika ini adalah bagaimana Anda ingin melakukan sesuatu, baiklah. Saya tidak peduli jika Anda mengambil satu batu abadi itu. Saya punya banyak lagi dari mana asalnya. Dan jika saya tidak bisa menggadaikan mereka di sini, saya akan pergi ke tempat lain. Jangan salahkan saya karena kalah dalam kesepakatan yang bagus. Apa Anda memiliki lebih banyak dari mereka? Kata petugas itu, tampak terkejut. Dia sebelumnya berasumsi bahwa ini adalah dua klan kekaisaran yang kurang beruntung. The Heaven's Net Consortium tidak khawatir tentang pembalasan dari klan kekaisaran, apalagi dua bukan siapa-siapa yang berada dalam kesulitan. Di bawah kesan bahwa mereka baru saja menemukan batu kekuatan, dia memutuskan untuk mengambilnya, yakin bahwa tidak akan ada akibat. Tetapi sekarang dia diberitahu bahwa mereka memiliki lebih banyak, dan dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan perhitungan yang tidak bijaksana. Meskipun dia menyadari kesalahannya, sudah terlambat untuk tiba-tiba mulai menjilat kedua pelanggan ini. Akibatnya, wajahnya memerah, lalu berubah menjadi hijau pucat, dan akhirnya putih pucat. Tentu saja, dialog mereka sudah menjadi perhatian orang-orang telah melihat saat Titan Duelbringer mengeluarkan batu kekuatan. Cahaya menyilaukan dan sensasi hukum magis yang dipancarkannya sangat menarik perhatian. Setelah keheningan singkat yang canggung, sosok tinggi dan mengesankan berjalan keluar dari kedalaman toko. Menatap petugas itu, dia berkata, siapa yang melatihmu untuk posisi ini? Saya tidak percaya Anda benar-benar memperlakukan pelanggan dengan buruk. Anda segera diberhentikan. Aku akan mencari cara untuk menghukummu nanti. Ya, tentu saja, Tuan Sun. 1. Pemiliknya menyerahkan batu kekuatan itu dan bergegas pergi. Pelanggan yang saya hormati, kata Sir Sun, petugas kami sangat tidak profesional sekarang, dan saya akan memastikan dia membayar mahal untuk itu. Dia menepis batu kekuatan dan menyerahkannya kembali ke Yang Qi. Saudaraku, apakah saya baru saja mendengar Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki banyak koleksi batu kekuatan seperti ini? Jika demikian, saya yakin kita bisa membuat kesepakatan. Petugas tadi menawarimu 10 Brahmana, yang benar-benar penghinaan. Bahkan, saya pikir saya akan memecatnya. Datang, mengapa kita tidak masuk ke dalam untuk membahas rincian kesepakatan itu? Sekarang ini lebih seperti itu, pikir Yang Qi. Di dalam, dia menertawakan dengan dingin tindakan ramah Sir Sun ini. Namun, dia menjaga wajahnya tetap tenang dan santai. Saya tidak bisa menolak undangan yang hangat dan penuh perhatian seperti itu, katanya. Anda tahu, jika kita menyegel kesepakatan, saya pikir itu akan sangat bermanfaat bagi Heaven's Net Consortium Anda. Lagi pula, saya pernah mendengar Anda tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Oh, kamu tidak bisa mempercayai gosip, kata Sir Sun, meskipun dia tidak bisa menahan pipinya agar tidak berkedut. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh konsorsium lain. Selain itu, saudaraku,
jika Anda mendengar kami memiliki reputasi buruk, mengapa Anda datang kepada kami untuk melakukan bisnis? Pertanyaan bagus, kata Titan Duelbringer. Ya, kamu mungkin memiliki reputasi yang buruk, tetapi itu tidak berarti kamu tidak dapat memberi kami penawaran yang bagus. Selain itu, saya berharap kesepakatan luar biasa kita ini benar-benar akan membantu meningkatkan reputasi Anda. Di pavilion tertentu di kedalaman Heaven's Net Consortium, Yang Qi dan Titan Duelbringer duduk bersama Sir Sun, membicarakan bisnis. Mereka berada di tingkat atas pavilion, melihat ke kota yang ramai, pemandangan menakjubkan yang tidak mungkin untuk dilihat dengan sekali pandang. Sebagai supervisor di sini di Heaven's Net Consortium, kata Sir Sun, pelayanmu yang rendah hati memiliki sedikit kekuatan, termasuk wewenang untuk mengesahkan kesepakatan bisnis besar. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran kalian berdua selama ada keuntungan yang bisa didapat? Heaven's Net Consortium tidak akan menolak banyak. Kami bahkan akan membeli item dewa, jika Anda memilikinya. Ngomong-ngomong, aku Sun Jianhou. 1. Memberi isyarat sedikit dengan jarinya, dia mengirimkan kekuatan pedang yang menakjubkan dan benar, menunjukkan bahwa dia mengolah dao pedang yang sempurna. Jelas, dia memiliki tulang abadi dan juga memiliki gen yang luar biasa. Orang ini sebenarnya adalah seorang prajurit abadi. Yang Qi berpikir, terkejut. Dia adalah penghancur luar angkasa tahap kedua, dengan tulang pedang seperti milik pedang 17. Dia jelas perencana jahat, dan tidak akan mudah dihadapi. Namun, jika dia berpikir dia bisa menjaga kita dengan dao pedang, dia hanya ingin terbunuh. Mari kita lihat apakah aku bisa menipunya untuk mengungkapkan berapa banyak pesona ular kekaisaran yang dimiliki Heaven's Net Consortium. Saat energi pedang yang sangat dingin membebani mereka, Yang Qi dan Titan Duelbringer bertukar pandang. Kemudian Yang Qi mengeluarkan aliran energi hangat yang langsung meniadakan kehendak pedang. Tampak tercengang, Sun Jianhou berkata, bukankah seharusnya orang-orang sehebat dirimu menjadi terkenal? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Terkenal? Yang Qi menjawab, mengingat kekacauan dan perang di sekitar kita, apa gunanya itu? Pernahkah Anda mendengar pepatah orang harus takut ketenaran seperti babi takut digemukkan? Iya, itu benar, kata Sun Jianhou. Bahaya berlimpah di surga Kaisar Titan saat ini. Jika keadaan menjadi sangat buruk, orang-orang terkenal akan menjadi yang pertama mati. Mari kita kembali ke topik yang ada. Saya memiliki banyak batu kekuatan, dan saya ingin tahu berapa banyak yang Anda tawarkan untuk mereka. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan menghasilkan kristal spasial, di dalamnya ada tumpukan batu kekuatan seperti gunung dari surga Tusita. Karena Yang Qi memiliki keilahian yang baru lahir berlindung di surga Tusita, itu adalah tugas yang sangat mudah baginya untuk membuka lorong di sana. Meskipun dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui lorong, dia bisa mengekstrak kekuatan dan hukum magis darinya. Itu memungkinkan dia untuk menciptakan apa yang pada dasarnya adalah jenis batu abadi yang paling langka. Di surga Kaisar Titan, orang-orang akan berjuang untuk mendapatkan batu seperti itu. Begitu banyak batu abadi, Sun Jianhou berkata, terengah-engah. Mata berkedip-kedip dengan keserakahan, dia berkata, aku hanya tidak mengerti. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak batu abadi seperti ini dan bagaimana mereka bisa memiliki hukum magis yang begitu kuat? Dari pesawat abadi mana mereka berasal? Aku akan lurus. Mereka dari surga Tusita. Anda tahu, saya melakukan banyak perjalanan, dan saya baru-baru ini menemukan relik suci di tepi dunia abadi kita, di dalamnya ada tumpukan besar batu abadi. Saya menduga bahwa seorang abadi di zaman kuno telah mengumpulkan mereka untuk membuat altar, tetapi dibunuh sebelum memulai pekerjaan. Yang Qi sama sekali tidak ragu untuk berbohong. Bahkan secarik kecil kekuatan dari surga Tusita ribuan kali lebih kuat dari apapun dari surga Kaisar Titan. Kami berdua tahu itu, jadi tolong buang omong kosong mencoba menipu saya agar meremehkan nilainya. Kamu benar, itu pasti sangat berharga, kata Sun Jianhou, hatinya mulai berdebar ketakutan saat dia menyadari orang seperti apa Yang Qi itu. Meskipun dia sangat tergoda untuk mencoba mengambil batu kekuatan dengan paksa, dia tidak berani. Pertama, dia tidak yakin seberapa kuat Yang Qi, dan kedua, dia tidak bisa melupakan bahwa dia berurusan dengan dua klan kekaisaran, yang berarti dia tidak bisa langsung membunuh mereka. Yah, berapa banyak Brahmana yang kamu inginkan per batu? 100.000. Dengar, aku tidak tertarik untuk tawar-menawar. Saya memiliki 10.000 batu ini, yang berarti saya menginginkan 1 miliar Brahmana. Tentunya Anda bisa berpisah dengan sedikit perubahan seperti itu. Sejujurnya, 10.000 hanya sebagian kecil dari apa yang saya akses.
Tapi pertanyaan utamanya adalah, bisakah Anda membeli 10.000 batu kekuatan seperti ini atau apakah Anda ingin membayar sebagian dengan sesuatu yang lebih berharga daripada Brahmana misalnya? Saya mendengar desas-desus bahwa Heaven's Net Consortium memiliki pesona ular kekaisaran, yang dianggap cukup kuat untuk mengguncang 3.000 cabai besar dunia. Apa yang baru saja Anda katakan setelah mendengar Yang Qi meminta 1 miliar Brahmana? Sun Jianhou awalnya tampak agak malu. Lagi pula, dia tidak memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan bisnis sebesar itu. Tapi kemudian dia mendengar Yang Qi berbicara tentang mantra ular kekaisaran, dan ekspresinya berkedip. Dari mana kamu mendengar tentang mantra ular kekaisaran itu? Informasi rahasia. Tolong, beritahu saya detailnya, kalau tidak saya mungkin mendapat masalah besar. Kami dari klan kekaisaran, kata Yang Qi dengan senyum penuh teka-teki. Kami mengendalikan seluruh surga Kaisar Titan, jadi apa yang tidak kami ketahui? Lihat, apakah kita punya kesepakatan, atau tidak? Saya memiliki banyak batu kekuatan, dan semuanya dikemas dengan hukum magis. Segel kesepakatan ini, dan pikirkan berapa banyak ahli top di konsorsium Anda yang dapat mencapai kemajuan kultivasi yang spektakuler. Saya tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti ini sendiri. Saya harus melaporkannya kepada atasan saya. Dengan itu, dia bergegas pergi. Tuanku, Titan Duelbringer berkata pelan, Anda dapat melihat di matanya betapa kejamnya orang ini. Apakah Anda pikir dia akan mencoba menarik yang cepat? Tidak ada keraguan bahwa dia serakah, dan kita tidak bisa melupakan bahwa Heaven's Net Consortium adalah kelompok yang paling tidak dapat dipercaya. Yang Qi tertawa dingin. Tidak apa-apa, aku tahu dari awal bahwa tempat ini penuh dengan orang menyebalkan. Dan sepertinya dia masih berusaha menjadi licin. Yah, dia akan mendapatkan lebih dari yang dia tawar. Untuk saat ini, saya hanya ingin melihat berapa banyak mantra ular kekaisaran yang mereka miliki. Setiap yang saya dapatkan adalah dorongan kekuatan. Dan mereka pasti memiliki koleksi yang lebih besar dari milikku. Kalau begitu, tuanku, selamat. Setiap kali Anda mengarahkan pandangan Anda pada sesuatu, Anda mendapatkannya. Titan Duelbringer tampaknya meletakkannya di atas cukup tebal. Saya benar-benar menggunakan teknik Dewa Infernal Purba untuk menaruh sedikit kehendak ilahi padanya. Tidak ada yang akan menyadarinya, tapi itu akan membuatku memata-matai setiap gerakannya. Jika dia berkomplot melawan saya akan menguburnya. Selain itu, pedang 17 bisa mendapat banyak manfaat dari tulang pedangnya. Tak lama kemudian, Sun Jianhou kembali, tersenyum lebar. Saudaraku, batu kekuatanmu itu sangat berharga. Kami setuju untuk membelinya. Jika Anda memiliki 10.000, maka kami pasti dapat membayar 1 miliar untuk mereka, tunai di muka. Dia mengulurkan dompet, yang berdenting seolah-olah berisi berbagai macam koin. Tidak repot-repot melihat ke dalam, Yang Qi mengangguk. Bagus, 1 miliar Brahmana. Jadi, Heaven's Net Consortium Anda benar-benar kaya. Dengan itu, dia mengambil dompet dan menyerahkan batu abadi. Kemudian dia melanjutkan, sekarang, bagaimana dengan jimat ular kekaisaran? Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Sun Jian berkata, saudaraku, jangan bilang kamu juga memiliki beberapa jimat ular kekaisaran. Jika demikian, mengapa tidak menjualnya kepada kami juga? Kami akan memberikan harga yang luar biasa untuk mereka. Mungkin kami bisa menarik minat Anda pada beberapa item dewa. Sayangnya, saya tidak memiliki satu pun mantra ular kekaisaran. Tapi saya punya banyak batu abadi, sebanyak yang Anda mau, jika Anda mau. Mengayunkan lengan bajunya, dia berbalik seolah ingin pergi. Selamat tinggal, saya pikir bisnis kami sudah berakhir sekarang. Tolong segera kembali, kata Sun Jianhou. Semua tersenyum saat dia mengantar mereka keluar. Begitu mereka pergi, Sun Jianhou bergegas ke lokasi yang tersembunyi jauh di dalam Heaven's Net Consortium, tempat yang dilindungi oleh sihir penangkal spasial yang kuat. Di sana, sebuah altar telah didirikan yang berdenyut dengan kesalehan, serta sesuatu yang samar-samar iblis. Itu juga memiliki desain totem yang aneh di atasnya. Di sekeliling altar terdapat kursi-kursi yang ditempati oleh sosok-sosok berjubah hitam tebal, lengkap dengan tudung yang menyembunyikan fitur wajah mereka, yang menggumamkan mantra-mantra dewa. Di antara sosok-sosok berbaju hitam itu ada segelintir orang dengan pakaian berwarna cinabar, salah satunya mendongak dan berkata, apakah laporanmu akurat, Sun Jianhou? Apakah dia benar-benar memiliki beberapa pesona ular kekaisaran? Iya, dia melakukannya. Pak, sama sekali tidak mungkin klan kekaisaran mengetahui koleksi kami. Orang itu pasti menggunakan jimat ularnya sendiri untuk merasakan kehadiran kita. Konon, basis kultivasinya sangat tinggi. Ini akan membutuhkan beberapa ahli top untuk membunuhnya. Begitu, kata salah satu tokoh di Cinabar.
Bagus sekali. Sekarang setelah altar ini selesai, kita dapat melanjutkan rencana kita untuk mengacaukan surga Kaisar Titan. Mantra ular kekaisaran adalah elemen dari item dewa tak terbatas yang dibuat oleh Raja Surga Devourer kuno. Setiap pesona mengandung intisari dari ular tua kekacauan primal, yang dirancang khusus untuk melahap kehendak surgawi dunia abadi. Setelah surga Kaisar Titan dihancurkan, kehendak surgawinya akan sepenuhnya dilepaskan, di mana pada saat itu kita dapat menggunakan mantra ular kekaisaran untuk melahapnya. Itu adalah misi pemimpin besar kami, dan kami tidak bisa membiarkan kesalahan apapun. Dia sudah merencanakan perselingkuhan ini selama bertahun-tahun. Untungnya, Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, lalu menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Dan benar saja, anak laki-laki ini muncul di depan pintu kami untuk membantu kami. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dapatkan pesona ular kekaisarannya. Jika kita melakukannya, pemimpin kita akan sangat menghargai kita. Memahami? Iya Pak, kata Sun Jianhou. Tapi mereka berdua adalah anggota klan kekaisaran. Jika kita membunuh mereka, itu bisa menyebabkan masalah besar. Ini tentang jimat ular kekaisaran, kata salah satu tokoh di Cinnabar. Kita bisa menghadapi konsekuensi potensial apapun. Setiap jimat dari King Heaven Devourer mewakili kemampuan yang lebih besar untuk melahap kehendak surga. Aha, pikir Yang Qi. Yah, aku sudah belajar sedikit. Jadi, ternyata Heaven's Net Consortium benar-benar penuh dengan perencana. Mereka memiliki altar yang sedang mereka persiapkan untuk mengumpulkan kehendak surgawi dan esensi dari surga Kaisar Titan. Kehendak surgawi dari dunia abadi seperti jiwa manusia, dan tidak ada yang bisa dianggap enteng. Itu bisa digunakan untuk melakukan segala macam hal misterius dan tak terduga, seperti mengendalikan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Yang Qi dan Titan Duelbringer keluar dari Heaven's Net Consortium, dan pada kenyataannya, telah meninggalkan pesawat bisnis. Saat mereka berjalan di jalan, Yang Qi cukup yakin mereka sedang diikuti. Untungnya, Yang Qi memiliki banyak seni energi untuk menghadapi situasi seperti ini. Saat berbelok di tikungan, dia menciptakan inkarnasi yang diproyeksikan dari dirinya dan Titan Duelbringer, yang terus berjalan. Sementara itu, dia mengenakan jubah tembus pandang pada diri mereka yang sebenarnya, lalu mengikuti beberapa jarak di belakang. Pada saat yang sama, dia menggunakan mata tuannya untuk memeriksa apa yang terjadi di Heaven's Net Consortium. Tentu saja, dia melihat semua pria berjubah hitam menggumamkan kutukan dewa kuno, serta individu-individu di Cinnabar. Saat ini, mereka semua sedang mengirimkan energi vital ke altar tempat mereka berada. Di dalam altar itu ada ular tua kekacauan primal, berputar-putar, menyerap esensi dari dunia abadi di sekitarnya untuk menghasilkan energi sejati yang melahap surga. Jelas, ular tua kekacauan utama dibuat dari mantra ular kekaisaran Raja Surga Devourer. Yang Qi dapat mengatakan bahwa ular ini terbuat dari total 666 mantra ular individu, membuatnya sangat kuat. Ini juga berarti bahwa jumlah jimat ular dapat direpresentasikan dengan angka 666. Yah, bukankah ini luar biasa, pikirnya, jantungnya sedikit berdebar saat dia memikirkan apa artinya memperoleh 666 jimat Raja Surga Devourer. Bahkan dengan hanya 185 yang dia miliki saat ini, ular tua kekacauan primalnya cukup kuat untuk melawan tentara dan komandan surgawi dan mengalahkan formasi abadi. Jika dia bisa mendapatkan 666 lagi, dan memperbaikinya dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia tidak perlu takut pada siapapun di seluruh Titan Emperor Heaven. Dia juga tidak perlu lagi khawatir tentang kesengsaraan yang akan datang ketika melangkah ke tingkat penghancuran. Dia telah meramalkan bahwa kesengsaraan penghancurnya akan mampu mengguncang makrokosmos dan akan membangkitkan kecemburuan gerombolan iblis, kumpulan makhluk abadi, dan banyak iblis. Bahkan, itu mungkin memicu kecemburuan hukum magis dan esensi alam semesta itu sendiri. Jika iblis, makhluk abadi, dan iblis semua mencoba untuk ikut campur, itu bisa menjadi momen bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang jauh melampaui situasi ketika dia menghadapi batalion budak iblis itu. Entitas dari neraka Mahanata, neraka kesuraman dan kegelapan, dan surga Tusita semuanya akan merasakan masalah ini, dan kemungkinan besar akan mencoba mencegahnya menerobos. Dan mereka pasti akan memanfaatkan momen itu untuk mencoba menangkapnya, mengasimilasinya, dan menggunakan darah dan energinya untuk menciptakan inkarnasi di luar tubuh. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa aura kesengsaraan surgawi akan membawa bahaya paling luar biasa yang bisa dibayangkan. Namun, jika dia memiliki tambahan 666 mantra ular kekaisaran, kekuatan melahapnya akan meningkat ribuan atau puluhan ribu kali lipat.
Dalam hal ini, dia bisa dengan mudah menghabiskan kesengsaraan, bersama dengan iblis atau makhluk abadi yang menyebabkan masalah. Dengan energi sejati yang melahap surga, dia bisa melewati segala kesusahan, dan secara bersamaan meningkatkan kekuatan gennya dan kekuatannya secara keseluruhan. Saat ini dia cukup kuat untuk mengalahkan penghancur void tahap pertama, penghancur luar angkasa tahap kedua, penghancur pikiran tahap ketiga, penghancur asal tahap keempat dan bahkan penghancur dunia tahap kelima. Apakah itu prajurit abadi, perwira abadi, jenderal abadi atau markuise abadi, tidak ada yang cocok untuknya. Sayangnya, surga Kaisar Titan adalah tempat di mana ada banyak ahli seperti langit memiliki awan, yang berarti bahwa pasti ada orang-orang tua dengan basis budidaya yang sangat kuat. Mereka pasti orang-orang yang lebih tinggi dari level markuise abadi. Ketika sampai pada paragon abadi, leluhur abadi, kaisar abadi atau penguasa surga, pertarungan dengan mereka akan berakhir dengan dia dikalahkan dan ditangkap. Tetapi dengan tambahan 666 jimat Raja Surga Devourer, semuanya akan berbeda. Tujuan utamanya dalam naik ke dunia abadi adalah untuk mencari petunjuk tentang bangga surga. Tapi saat ini, dia berada dalam kemacetan yang harus dilewati. Kelemahan dari semua ini adalah dia tidak tahu bagaimana berurusan dengan Heaven's Net Consortium dan benar-benar mengambil 666 mantra ular kekaisaran itu. Mereka jelas memiliki banyak ahli yang kuat dalam organisasi mereka, jika tidak mereka akan lama digulingkan. Karena itu, dia perlu meluangkan waktu. Titan Duelbringer dapat mengetahui apa yang dipikirkan Yang Qi, dan berkata, "Tuanku, mengapa kita tidak pergi ke rumah Putri Jadeval? Aku kenal salah satu pelayan di sana, dan dia seharusnya bisa memberimu pekerjaan sebagai pengawal. Kemudian Anda tinggal menunggu saat yang tepat untuk melakukan debut besar Anda." Saat ini, sebagian besar pasukan Putri Jadeval ditempatkan di perbatasan, bertahan melawan penjajah asing. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk akhirnya dipindahkan ke sana dan melakukan beberapa layanan berjasa. Anda pasti akan dipromosikan dengan cepat, dan itu akan membuatnya lebih mudah untuk berurusan dengan Heaven's Net Consortium. Faktanya, jika kamu dipromosikan cukup tinggi di dalam tentara, kamu bahkan mungkin memiliki cukup wewenang untuk memimpin kampanye untuk membersihkan mereka. Sepakat, ayo pergi. Segera mereka berdua tiba di alam eksistensi lain di dalam kota kekaisaran. Itu adalah tempat yang tenang dan damai, dipenuhi dengan energi abadi dan dilindungi oleh sihir penangkal yang tidak memungkinkan siapapun untuk masuk secara tidak sah. Di tengah pesawat ada struktur besar yang jelas merupakan tanah surgawi yang diberkati. Itu berisi beberapa tingkat dan jalan dan lorong dari segala macam, semuanya dipenuhi dengan penjaga, pelayan pria, dan pelayan wanita. Itu adalah tempat di mana pejabat tinggi dan orang-orang mulia tinggal, dan suasana di sini sangat berbeda dari bidang bisnis. Itu adalah tempat yang tenang di mana energi abadi begitu padat sehingga hampir cair di alam. Jelas, orang yang lewat secara acak tidak akan pernah diterima. Namun, Yang Qi dan Titan Duelbringer keduanya adalah klan kekaisaran sekarang, ditambah lagi mereka dipenuhi dengan Brahmanin. Oleh karena itu, setiap penjaga yang menghalangi mereka membiarkan mereka lewat segera. Akhirnya, mereka mencapai sebuah rumah megah yang menjulang tinggi, dijaga oleh sejumlah pasukan yang jelas-jelas menjalankan tugas mereka dengan sangat serius. Seorang pelayan, yang menunggu mereka di pintu masuk, melambaikan tangan dan membawa mereka masuk melalui pintu samping. Hanya orang-orang yang sangat penting yang bisa melewati pintu masuk utama. Setiap orang dengan status lebih rendah, bahkan klan kekaisaran, harus menggunakan pintu masuk samping. Aturan yang begitu ketat, pikir Yang Qi. Konon, bahkan pintu samping dibuat dari emas murni dan dilindungi oleh sihir penangkal ajaib. Faktanya, seluruh mansion terbuat dari bahan yang luar biasa dari zaman kuno. Begitu mereka berada di dalam, pelayan itu berbalik dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir Anda akan kembali dari dunia bawah, Titan Duelbringer. Dan kamu juga kaya menurut rumor, Anda melakukan beberapa kejahatan besar di bawah, tetapi bukannya dihukum karena itu, Anda malah diberi hadiah bukan hanya itu, tapi kamu melumasi hampir setiap telapak tangan yang ada di Departemen Klan Kekaisaran. Lihat, itu sederhana," kata Titan Duelbringer. "Teman saya sedang mencari tempat tinggal. Kami tahu bahwa Putri Jadeval adalah orang penting di surga Kaisar Titan, dan kami berharap tetap bersamanya akan baik untuknya dalam jangka panjang. Begitu dia membangun kredit militer, mungkin dia bisa memulai bisnis." Titan Duelbringer adalah tipe orang yang memiliki banyak koneksi. Meskipun banyak dari koneksi tersebut memiliki kedudukan yang rendah, fakta bahwa mereka bekerja untuk orang-orang kuat membuat mereka sangat berharga.
Selama dia punya cukup uang untuk mendanai usahanya, dia bisa menjilat di mana saja. Ini akan sangat berharga untukmu juga, kata Yang Qi, menyerahkan tas kepada pelayan. Pelayan itu membuka tasnya, dan matanya terbelalak saat melihat semua Brahmana. Sambil tersenyum, dia berkata, saya bisa mengurus semuanya. Dan mulai sekarang, Anda datang kepada saya jika Anda membutuhkan bantuan. Seperti yang Anda ketahui, Putri Jadeval memiliki rumah besar di dinasti kekaisaran, dan kami memiliki terlalu banyak pengawal untuk dihitung. Bahkan saat dia berbicara, pelayan itu membawa mereka ke ruang samping. Ini adalah aula pramugara, silakan masuk. Berdiri di dekat pintu, dia memberi isyarat agar mereka masuk. Titan Duelbringer dan Yang Qi memasuki aula, yang sempit dan lebar. Seorang pria jangkung dan ramping berdiri di dalam, dengan alis seperti pedang dan mata yang berkilauan seperti bintang. Wajah tanpa ekspresinya tampak mengancam tanpa marah, dan secara keseluruhan, dia sama mengesankannya dengan gunung. Salam, pelayan. Titan Duelbringer berkata dan membungkuk dalam-dalam, seperti yang dilakukan Yang Qi. Bangun, kata pramugara, dan suaranya membuat jantung Yang Qi berdebar kencang saat dia menyadari bahwa tatapan pria itu sepertinya menusuk ke dalam dirinya. Untungnya, teknik Dewa Infernal Purba membuatnya tetap aman. Sesaat berlalu, dan pramugara berkata, oh siapa yang mengira Anda memiliki seni energi seperti itu? Dan gen Anda sangat kuat. Jadi, benar-benar jenius. Bagus sekali. Dan di sini saya pikir Anda hanya datang untuk meminta bantuan, Titan Duelbringer. Sebaliknya, ternyata Anda melakukannya dengan cukup baik. Aku akan mengatur beberapa pelatihan untuk temanmu, dan setelah itu dia bisa bergabung dengan salah satu pasukan putri. Begitu dia menjalankan beberapa misi dan membangun beberapa kredit militer, itu akan menjadi hal yang mudah baginya untuk mendapatkan promosi. Terima kasih banyak, Steward. Terima kasih banyak, sungguh. Saat Titan Duelbringer mengangguk sebagai penghargaan, Yang Qi mengeluarkan sekantong Brahmana yang dia serahkan kepada pramugara. Pramugara memberikan senyum penuh teka-teki tetapi tidak mengambil tas itu. Saya mendengar bahwa Anda menemukan beberapa rerun Mahadewa kuno dan mendapatkan batu kekuatan dengan hukum magis dari surga Tusita. Keberatan memberi saya beberapa dari itu sebagai gantinya. Tentu saja tidak masalah. Sadar sepenuhnya bahwa pelayan ini adalah orang penting, Yang Qi segera mengeluarkan beberapa batu kekuatan dan menyerahkannya. Sekitar waktu itu, sebuah suara bisa terdengar dari luar. Sang putri kembali. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?